Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Budian dan teman-teman semuanya. Izinkan kami untuk mempresentasikan modifikasi modul ajar yang telah kami lakukan. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Dini Yogi Putra, kemudian ada Dea Faizun Nahariyah, ada Dela Witi Angelina, lalu ada Dia Aisolikah dan Dria Safina Sahida. Berikut beberapa hal yang kami modifikasi. Yang pertama yaitu terkait LKPD, kemudian tugas atau proyek, lalu penilaian sikap dan keterlibatan peserta didik dalam penilaian. Modul ajar yang dibuat guru Pamong memuat materi tentang terciptanya uang, pengertian jenis dan fungsi uang. Pada modul tersebut, model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran PBL merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalah. Model ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi dengan temannya. Pada modul tersebut hanya terdapat satu kasus yang digunakan untuk satu kelas. Menurut kami, jika hanya terdapat satu kasus pada LKPD, pembelajaran kurang bervariatif. Peserta didik akan cenderung menggantungkan jawaban pada temannya, sehingga kami memodifikasi modul dengan menambahkan contoh kasus pada LKPD sebanyak 5 kasus. Dengan begitu, setiap kelompok akan mendapatkan kasus atau permasalahan yang berbeda tetapi tetap dengan tingkat kesulitan dan tujuan yang sama. Yang kedua yakni modifikasi tugas. Pada modul ajar yang telah disusun oleh guru Pamong, terdapat kegiatan pembelajaran, tahap pengembangan dan penyajikan hasil. Peserta didik hanya menyusun hasil jawaban diskusi pada lembar LKPD yang telah disediakan, yang kemudian mempresentasikan jawaban tersebut di depan teman-temannya. Hal ini menjadikan proyek tersebut terkesan monoton dan tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik karena tidak mampu memenuhi atau memfasilitasi gaya belajar peserta didik, sehingga kegiatan pembelajaran tersebut dapat menghambat perkembangan pemahaman dan ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah kami lakukan modifikasi, hasil dari kegiatan pembelajaran pada tahap mengembangkan dan menyajikan hasil ialah penambahan jenis proyek bervariatif yang mampu memfasilitasi beberapa gaya belajar. Penambahan jenis proyek tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Adapun hasil modifikasi yakni menjadi peserta didik menyusun hasil diskusi ke dalam karya sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik, baik berupa mind map yang memfasilitasi gaya belajar visual, podcast yang memfasilitasi gaya belajar auditori, maupun vlog yang memfasilitasi gaya belajar audiovisual, sehingga diharapkan pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan mendorong pemahaman bermakna karena telah disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, yakni modifikasi penilaian sikap. Pada modul ajar sebelumnya, bagian penilaian sikap hanya terdapat penilaian sikap spiritual dan tidak memuat penilaian sikap sosial yang seharusnya menjadi satu komponen yang kompleks. Kemudian, pada modul ini kami modifikasi dengan menambahkan indikator penilaian sikap sosial seperti saya menghormati dan menghargai orang lain, baik yang lebih tua, lebih muda, atau sesama. Saya menerapkan 5S saat bertemu orang lain, dan saya mengerjakan tugas dengan tanggung jawab dan disiplin. Dengan demikian, lembar penilaian sikap akan lebih akurat karena telah memuat indikator sikap sosial dan spiritual. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang modifikasi pada modul ini. Pada modul ini sebelumnya tidak terdapat penilaian diri dan penilaian sejawat.
Saat menggunakan penilaian sebagai pembelajaran di kelas, seharusnya ada penilaian tentang diri sendiri dan penilaian rekan sejawat. Penilaian rekan sejawat dan diri sendiri merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan pembelajaran siswa, mengerjakan siswa secara eksplisit, secara menilai pekerjaan mereka sendiri dan pengerjaan rekan sejawat mereka. Penilaian sejawat dan diri sendiri merupakan aspek penting dari penilaian sebagai pembelajaran penilaian formatif. Penilaian sejawat melibatkan siswa yang merefleksikan pekerjaan teman sejawatnya terhadap kriteria keberhasilan yang terkait dengan tujuan pembelajaran dan memberikan umpan balik yang membangun. Penilaian sejawat melibatkan siswa yang menilai pekerjaan satu sama lain berdasarkan rangkaian kriteria dan menawarkan saran umpan balik. Persyaratan untuk menilai sejawat yaitu siklus tindakan umpan balik penilaian menggunakan tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan, menerima dan menerapkan umpan balik perbaikan dari guru mereka. Penilaian sejawat yang berhasil memerlukan waktu dan latihan. Guru perlu secara eksplisit mengajarkan dan memberi contoh untuk memberikan umpan balik sebelum menyampaikan aspek penting pembelajaran siswa ini kepada siswa. Sedangkan penilaian diri sendiri, ketika guru secara eksplisit mengajarkan siswa untuk menjadi penilai diri yang efektif, mereka menjadi berdaya untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Keterampilan diperlukan untuk pembelajaran seumur hidup. Persyaratan untuk penilaian diri sendiri yaitu menggunakan tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan, menerima dan menerapkan umpan balik perbaikan dari guru dan teman sebayanya, mengidentifikasi berbagai pengembangan bersama dan mengklarifikasi tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan secara efektif. Dan yang terakhir, pemodelan penerapan kriteria menggunakan sampel. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan penulisan dan pemahaman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.